Haleluya, shalom alaikum. Berjumpa lagi dengan saya pada perenungan hari ini, tanggal 13 Juni 2025. Mengenali dosa yang tidak hanya tindakan fisik. Bacaan liturgi hari ini diambil dari 2 Korintus 4 ayat 7 sampai dengan 15 dan Injil Matius 5 ayat 27 sampai dengan 32. Saudara-saudaraku, jujur saudara, sebagai insan ciptaan Allah, mata kita ini saudara selalunya mau memandang yang menarik dan indah. Coba kita lihat taman di mana bunganya yang warna-warni sangat indah sekali. Sungguh sangat menarik untuk kita pandang dan kita dapat bersyukur atas keindahan ciptaan Tuhan ini. Nah, bagaimana saudara kalau kita berpapasan dengan lawan jenis kita, saudara? Cantik, seksi, ganteng, suspek lagi, saudara. Apakah kita lewatkan? Kita pura-pura tak melihat? Kita harus jujur, saudara. Harus jujur. Ini godaan atau tantangan bagi kita, saudara. Kita harus jujur. Pastilah ini merupakan suatu godaan di dalam diri kita. Ingat, godaan berasal dari kekuatan jahat atau setan. Dengan memandang yang cantik dan seksi, saudara, ganteng dan suspek sekali, saudara, merupakan impian dan kesenangan setiap insan. Dalam hal ini, insan yang memandang akan tertarik, dan dari pikirannya ini akan timbul imajinasi, saudara. Akan terlintas menginginkan. Maka reaksi berikutnya ini mencoba mendekati. Tapi ingat, saudara, apa yang dikatakan Yesus Tuhan kita di dalam Injil hari ini, saudara. Setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya sudah berzina dengan dia di dalam hatinya. Matius 5 ayat 28. Wow, saudara, lihat saudara. Hanya memandang saja, saudara, serta menginginkan, saudara. Menginginkan di dalam impian, imajinasi, saudara, itu sudah berzina. Dan itu dosa. Memandang dengan memiliki pikiran ingin menginginkannya saja, kita sudah berzina. Dan berzina merupakan pelanggaran atas hukum Allah yang ketujuh, saudara. Dan oleh mata yang memandang ini, saudara, dan otak yang berpikir menginginkannya, maka kita telah berbuat dosa. Yang mengakibatkan ini terjadi adalah mata. Ingat, saudara, karena memandang, maka Yesus tegaskan, saudara, maka jika matamu yang kanan menyesatkan engkau, cungkilah dan buanglah itu. Karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa daripada tubuhmu dengan utuh dicampakkan ke dalam neraka. Matius 5 ayat 29. Kenapa Yesus menyampaikan pengajarannya seperti dalam Injil hari ini, Markus 5 ayat 27 sampai 30 ini? Sepertinya sangat mengerikan. Saudaraku, Yesus mau mengingatkan kepada saya dan saudara bahwa perzinahan adalah dosa, nafsu adalah dosa, dan perceraian adalah dosa, saudara. Semua orang tahu bahwa perzinahan adalah dosa, tetapi Yesus berkata, hasrat itu seperti perzinahan. Perceraian itu seperti perzinahan, saudara. Kita harus menanggapi semua dosa ini dengan serius dan tidak ada kompromi dengan dosa, saudara. Kita dituntut untuk dapat hidup sempurna. Karena itu haruslah kamu sempurna sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Matius 5 ayat 48. Kita perlu memahami bahwa kesempurnaan bukanlah tentang tidak pernah melakukan kesalahan, saudara. Tetapi lebih tentang menjadi seperti Bapa dalam kasih, keadilan, dan kebenaran. Ini melibatkan pertumbuhan dan peningkatan diri, saudara.
serta belajar dari kesalahan untuk menjadi semakin seperti Kristus. Sudahkah kita, saya dan saudara, hidup di dalam kasih, penuh keadilan, hidup dalam kebenaran, dan apakah kita sudah semakin seperti Kristus? Kalau hidup kita dipenuhi kasih, saudara, penuh keadilan, dan hidup dalam kebenaran, maka jika melihat yang cantik dan seksi, saudara, yang ganteng dan suspek, saudara, maka kita tak ada hasrat untuk menginginkannya, ataupun kita melakukan imajinasi yang tidak-tidak. Justru kita mengagumi serta mengucap syukur atas kebesaran Tuhan dalam ciptaannya. Saudaraku, regi hari ini, saudara, melalui yang Injil yang kita baca dan renungkan, mau menekankan bahwa dosa itu tidak hanya tindakan fisik, perzinahan saja, saudara, tetapi juga meliputi keinginan atau hasrat yang salah di dalam hati. Yesus mengingatkan untuk bersungguh-sungguh mengendalikan diri, saudara, termasuk keinginan yang salah, dan untuk menjaga kesucian pernikahan. Dalam pengajaran ini, Yesus mau menekankan bahwa kita harus selalu berhati-hati, saudara, dalam menjaga kesucian hati dan pikiran, dan tidak hanya fokus pada tindakan fisik. Ini juga merupakan ajaran yang menantang kita untuk mempertimbangkan kembali norma-norma yang ada di dalam masyarakat kita, terutama, saudara, dalam hal perceraian dan pernikahan, serta pentingnya menjaga kesucian pernikahan. Marilah, saudara, kita mau mengenali dosa yang tidak hanya tindakan fisik atau perzinahan, dengan melakukan tindakan dan mau menjauhinya. Saat kita berlari kepada Yesus, mendekati Yesus, kita pun menjaga hati supaya tetap suci dan kudus, juga menjaga kesucian perkawinan kita. Janganlah kita berkompromi dengan dosa. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian di mana saja kita berada. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom Alehim.